Selamat tinggal Jogja. Jovita membuka matanya saat pantulan mentari menyapanya. Sinar pagi menyilaukan kelopak matanya yang tertutup. Ia melihat seberkas cahaya yang mengintip malu-malu dari gorden berwarna coklat dari kamar itu. Matanya terbuka sempurna, melihat langit-langit kamarnya, mencoba mencari tahu keberadaan tubuhnya saat ini. "Aku di mana?" tanya Jovita melirik ke sebelahnya. Saat menoleh ke sebelahnya, makhluk berwajah tegas menatapnya dengan tatapan datar. Duduk santai dengan tatapan melipat di dada. "Oh, aku ada di mana? Kenapa ada manusia si kulkas 2 pintu ini di sini?" tanya Jovita dalam hati. Ingatannya belum pulih. Ia belum bisa mengingat apa yang terjadi. Ia mencoba duduk tetapi tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Kepalaku sangat sakit." Leon tidak membantunya bangun atau menolongnya untuk duduk. Ia hanya berkata, "Tidurlah lagi, tubuhmu masih lemah." "Apa yang terjadi?" Leon tidak menjawab. Ia hanya duduk diam kali ini, matanya sibuk membaca berita dalam koran. "Oh Jovita, selamat bertemu kembali dengan manusia kutub utara." "Oh Kak Damian." Ia memaksa duduk menyingkap selimut dari tubuhnya. "Mau kemana?" tanya Leon menatapnya dengan tatapan dingin. "Kak Damian bagaimana?" tanya Jovita. Ia berdiri. "Kamu diam, jangan pernah bergerak membuat masalah lagi." Leon menunjuk Jovita. Leon memakai kaos singlet berlengan pendek memperlihatkan luka tembak di lengan Leon. Potongan-potongan ingatan Jovita perlahan pulih. Kejadian malam itu kini ia ingat lagi. "Oh Kak Damian, Tony, bagaimana?" tanya Jovita. Saat Jovita harap mengingat Damian dan Tony, namun melupakan dirinya. Disinilah ada hati yang terasa mendidih lagi. Leon menatap dengan tajam. Ia keluar dari kamar dan menutup pintu dengan kuat. "Pang, suruh dia beres-beres," ujar Leon dengan ketus. Ia meminta Rico untuk ia bersiap. Tidak lama kemudian, Rico masuk ke kamar. "Bagaimana keadaanmu, Nonhara? Bagaimana dengan Kak Damian?" Jovita balik bertanya. Buliran kristal kembali berjatuhan dari pipi cantiknya. "Jangan khawatir Hara, dia sudah dibawa ke kampung halamannya. Bos yang mengurus pemulangan jenazahnya." "Bagaimana dengan Tony?" "Dia sudah kembali ke Jakarta tadi malam. Dia dirawat di sana." "Oh, ya ampun, kenapa jadi seperti ini?" "Hara, kita akan kembali ke Jakarta sekarang. Kita tidak boleh lama-lama di sini." "Kenapa?" "Akan ada bahaya besar yang akan terjadi." "Apalagi, Kak?" "Villa yang dibakar bos tadi malam itu milik bos gerbong narkoba yang dikenal paling sadis. Itu artinya kita sedang mengusik sarang lebah dan kita akan siap tersengat bisanya." "Maksudnya mereka akan mengincar kita?" "Iya, aku yakin. Mereka akan mengincar kita. Maka itu, aku akan kembali ke Jakarta." Jovita terdiam. Jovita mengingat sesuatu. "Ada apa?" "Aku melihat salah seorang pembunuh keluarga aku lagi. Aku melihat tanda-tanda di lehernya," ujar Jovita. "Nonhara, dengar, dalam situasi, tolong jangan menyinggung apapun. Bos dalam situasi buruk. Jika ia mengamuk, yang kena kami. Jadi tolong sekali ini saja," ucap Rico. Wajahnya terlihat sangat lelah. Jovita hanya mengangguk tanda paham. Di sisi lain, seorang lelaki parubaya mengamuk mendengar villa miliknya terbakar. Berani-beraninya naga mengusik hidupku. Apa dia cari perang dengan saya? Semua karena gadis muda itu, bos. Sebenarnya naga tidak ingin mengusik kita, namun dia meminta orang-orangnya membawa ke sana, ujar lelaki berambut pirang melirik lelaki bertato kepala harimau. Lelaki tua itu bangkit dari kursi kebesarannya.
menatap tajam pada sang anak buah. Jadi kamu belum menyingkirkannya? Naga melindunginya, bos. Pak. Satu tamparan keras mendarat di pipi sang pemilik tato kepala harimau itu. Ia orang yang diperintah untuk menghabisi Jovita. Kamu menghancurkan bisnis saya. Menyingkirkan itu saja kamu tidak becus. Kamu tidak akan pernah bisa seperti naga. Kamu tidak punya kemampuan. Singkirkan wanita itu atau kepalamu yang jadi gantinya, ucap sang pria dengan nada tinggi. Baik, bos. Serahkan pekerjaan ini ke saya aja, bos. Maka saya akan membawa kepala gadis muda itu ke hadapan bos. Dalam bisnis selalu ada namanya menjatuhkan dan dijatuhkan. Baik, buktikan pada saya. Jika kamu bisa memberikan kepala gadis muda itu pada saya, kamu akan saya berikan memegang Blok Timur. Blok Timur atau Kampung Narkoba, sebuah hunian di sudut ibu kota Jakarta yang tak bisa tersentuh polisi karena dihuni para preman dan gerbong narkoba. Baik, bos. Lelaki berambut gondrong bersemangat. Tapi coba berikan foto gadis muda itu untuk saya lihat. Saya sudah tidak lama bertemu dia. Terakhir kami bertemu saat dia datang bersama ayahnya. Ini, bos. Memberikan foto Jovita. Oh, Iwan, putrimu sangat cantik. Persis seperti istrimu. Pantas naga sangat melindunginya. Pemburu yang melindungi buruannya, ujar lelaki parubaya itu sembari tertawa kecut. Maka tugas pemburuan Jovita Hara berpindah tangan. Kini yang memburunya seorang gangster motor yang dikenal lebih sadis. Bar Leon terpaksa ditutup hari itu dan ia meminta anak buahnya berjaga di lokasi. Karena menurut informasi yang diterima Rico dari seorang temannya yang seorang gangster motor di Jakarta meminta datang ke Jogja membuat konvoi dengan tujuan membuat kekacauan di Bar Leon. Lelaki yang mereka panggil gondrong itu tahu kalau Jovita dan Leon menginap di bar milik Leon. Pagi itu setelah Jovita sadar, mereka akan kembali ke Jakarta. Leon tidak ingin menambah keributan, maka ia memutuskan membentuk bar miliknya sementara waktu. Leon meminta Santo untuk membayar orang untuk tambahan menjaga tempat hiburan malam. Itu jika geng motor itu datang mereka bisa menghalau. Lakukan dengan baik, ujar Leon berjalan menuju atap. Baik, Santo berjalan di samping Leon. Ia ikut mengantar bos sampai atap. Dalam heli berwarna putih itu, Jovita sudah duduk dalam diam. Pikirannya berkecamuk, rasa bersalah menghantuinya. Ada banyak kata-kata, seandainya. Leon hanya melirik Jovita masih dengan tatapan sinis. Ia menyalahkan semua yang terjadi karena keras kepala Jovita. Suara helikopter mulai menderu, meninggalkan kota Jogja yang meninggalkan banyak kenangan yang manis dan kenangan yang menyedihkan. Jovita menatap jendela. Selamat tinggal Jogja. Kenangan indah satu hari yang aku lalui dengan Kak Damian akan aku kenang seumur hidupku. Akan aku ceritakan pada anak-anakku kelak. Kalau ibu, mereka punya kakak lelaki yang datang seperti angin dan pergi seperti angin juga. Singkat, tetapi terlukis di hatiku begitu dalam dan indah. Satu hari cukup menghapus luka selama ini. Terima kasih Kak Damian. Tertawalah bersama kekasih abadimu di sana. Jovita bermonolog dalam hati. Air mata itu mengalir deras begitu saja. Leon yang duduk di sampingnya melihat Jovita menangis. Tetapi ia memilih diam. Ia tidak suka melihatnya menangis. Ia memakai kacamata hitam dan menyadarkannya kepalanya di jok. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya burung besi itu mendarat di istana Leon yang di Jakarta. Jovita sejak dari Jogja sampai di Jakarta, ia tidak berani membuka mulut. Ia merasa bersalah. Saat turun dari helikopter menatap kota Jakarta dari lantai 3 rumah Leon. Selamat datang Hara di istana Leon. Hidupmu akan kembali seperti di neraka. Jovita membatin.